Belakangan, game Roblox yang sedang digandrungi anak-anak menuai sorotan. Pemerintah wanti-wanti agar anak tidak mengakses game online yang mengandung unsur kekerasan, konten seksual, hingga judi online. Akankah langkah pemerintah penggunaan game berbau kekerasan ini berujung pada pemblokiran? Dan bagaimana orang tua seharusnya bertindak? Laporan selengkapnya kami hadirkan dalam Garis Batas. Tapi kalau dia main dengan temennya, kemudian temennya dibanting, kan jadi masalah. Ada kontrol dari pemerintah, karena bahaya terhadap psikologis anak juga. Jadi yang kalau misalnya virtual dan sebagainya, sebaiknya dibatasin. Misalnya mohon maaf ya, kalau di game itu dibanting, itu kan tidak apa-apa orang dibanting di game. Tapi kalau dia main dengan temennya, kemudian temennya dibanting, kan jadi masalah. Nah, inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Di balik dunia imajinasi yang ditawarkan, game Roblox ternyata menyimpan sisi lain yang belakangan menjadi sorotan. Platform daring yang memungkinkan penggunanya memainkan berbagai game secara gratis ini disebut-sebut memuat konten kekerasan, konten seksual, bahkan potensi judi online. Benarkah permainan yang sedang digemari ini mengandung kekerasan? Kalau untuk kekerasan ada sih Kak, terus habis itu juga kayak mungkin pelecehan juga secara tulisan itu biasanya ada dari kayak game-game yang emang memerlukan banyak orang, terus ada chatnya gitu di atasnya, dia tuh kayak ada tulisan misalnya kamu dari mana, kamu umurnya berapa, kayak gitu-gitu, kayak maksudnya jadi kayak memicu obrolan-obrolan yang tidak senonoh gitu. Memang akhir-akhir ini masih banyak digemari oleh masyarakat, khususnya banyak anak di bawah umur yang masih bermain game Roblox. Namun akhir-akhir ini dari pihak pemerintah sendiri sudah melarang ataupun ingin memblokir game Roblox karena diduga sangat berbahaya untuk anak di bawah umur karena mengandung unsur kekerasan dan juga seksual dalam game tersebut. Lantas apa kata orang tua terkait game Roblox yang akan nantinya dilarang oleh pihak pemerintah? Saya langsung bertanya nantinya kepada orang tua. Halo Ibu, dengan Bu siapa? Ibu Nia. Iya. Ibu, ini kan ada larangan ya terkait game Roblox oleh pemerintah sendiri Bu. Nah ini Ibu tanggapannya gimana nih Bu? Tanggapannya sih menurut saya diblokir aja ya, dihilangkan, dihapuskan kalau bisa, permainan yang mengarah ke edukasi aja. Menurut saya sih sebaiknya tidak diterapkan aplikasi-aplikasi game yang seperti itu, ada kontrol dari pemerintah karena bahaya terhadap psikologis anak juga, ya kan, akhlak dan sebagainya. Terutama kita kan sering memasukkan anak-anak ke tempat-tempat pengajian gitu kan. Tapi pada akhirnya semua itu menjadi ya terbengkalai gitu kan. Usaha-usaha itu udah nggak bisa jalankan lagi karena mereka udah kecanduan game gitu kan. Sorotan atas game berbau kekerasan juga sampai ke gedung parlemen. Kurikulum literasi digital dinilai penting sebagai bagian dari pendidikan karakter. Kami di Komisi 10 sangat sepakat, tetapi dalam kesempatan ini juga kami mendorong agar pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuat regulasi yang sistemik tentang literasi digital. Literasi digital penting di era perkembangan teknologi yang begitu pesat hari ini. Bahkan kami mendorong agar literasi digital hari ini dimasukkan ke dalam kurikulum pengembangan karakter. Di satu sisi, game Roblox memberi peluang belajar pemrograman, kreativitas,
hingga jejaring sosial. Namun, paparan kekerasan virtual dapat mempengaruhi cara anak berinteraksi di dunia nyata hingga menumpulkan moral anak. Bagaimana orang tua harus bertindak? Kalau sekarang kita bilang nggak boleh sama sekali, agak sulit juga gitu. Tetapi bisa dibikin sesuatu yang diet dalam hal kembali ke screen. Jadi caranya adalah bahwa harus ada keseimbangan. Anak itu masih banyak harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan hal-hal pengalaman real. Jadi yang kalau misalnya virtual dan sebagainya, sebaiknya dibatasin. Pembatasan itu kalau bisa menurut saya atas sepengetahuan anak dan dia tahu kenapa dia harus membatasi itu. Karena pada waktu merasa kalah dan sebagainya di real, di dunia nyata, itu impact-nya besar ke anak dan dia melatih dirinya untuk rasanya bagaimana sebagai orang yang kalah. Tetapi kalau di games online itu nggak ada yang melihat, nggak ada yang menonton, dia hanya merasakan sendiri aja mungkin tanpa harus kemudian merasa malu. Nah, latihan malu di dalam lingkungan sosial dan sebagainya itu adanya pada waktu dia melakukan sesuatu yang real. Jadi pembatasan itu penting kalau anak itu masih kecil, terutama pengalaman hidupnya masih pendek, stimulasi moralnya belum sempurna, supaya membantu dia untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Ancaman tegas pun dilontarkan. Pemerintah tak segan memblokir game Roblox jika terbukti memengaruhi perilaku negatif anak. Kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya, apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Di tengah pro dan kontra, pemantapan moral dan pengawasan orang tua terhadap konten yang berdampak negatif patut ditingkatkan. Karena masa depan anak bak sebuah taman yang harus disiram dengan nilai dan dijaga dari duri kekerasan.